Sebelum memulai ibadah kita, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, uang persembahan, hidung jemaat, dan yang terutama hati dan pikiran adik-adik supaya adik-adik bisa bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Sebelum itu kita bangkit berdiri dulu, kita nyanyi satu buah lagu adik-adik. Kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu, siap-siap ya adik-adik, kita mau beribadah, persiapkan hati dan pikirannya, Alkitabnya, dan sikapnya yang baik untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita bernyanyi. Adik-adik kita akan bernyanyi Yesus Pokok. Adik-adik bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Kita mendengarkan Tita hukum Taurat Tuhan. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang
yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Jadi tadi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 4. Ajaib benar anugerah. Kita berdoa untuk ampunan dosa kita, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita baca firman Tuhan, epistel pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun,
Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita bernyanyi kembali mengikut Yesus keputusan. Adik-adik, bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Yesus sayang padaku, Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku,
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Sekolah Minggu. Silakan kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke. Sekarang duduk yang baik. Alkitabnya dipegang. Kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berkatilah adik-adik kami juga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan berkati hamba juga yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3, adik-adik ditunggu ya, 1 Petrus 3. Kemudian cari ayat 8, kita baca sampai ayat 10. Udah ketemu adik-adik? Oke ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ke 10. Kita baca sama-sama ya, adik-adik baca di rumah, saya baca di sini. Oke, adik-adik. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mau mengingatkan jemaat di sini untuk mereka hidup saling mengasihi, seia sekata, ya. Jadi si Rasul Paulus ini mau menekankan kepada jemaat di sana untuk tidak mendendam, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, siapa di sini yang sayang dengan mamahnya, sayang sama papahnya? Wah, semua sayang ya. Siapa yang sayang sama adik dan kakaknya? Wah, semua tunjuk tangan. Siapa yang sayang dengan teman-temannya? Wah, semua juga tunjuk tangan. Pasti kita semua sayang ya dengan teman, dengan papa, dengan mama, semua dengan kakak adik. Walaupun kadang-kadang sekali-sekali berantem ya adik-adik ya, tapi tetap sayang kan sama keluarga, sama teman ya. Nah, adik-adik, ada satu video yang bisa kita tonton bagaimana mereka berteman saling mengasihi. Mereka berteman tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita mau saksikan gak adik-adik? Kita lihat dulu ya, oke? Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, adik-adik tadi lihat ya, ada temennya yang pukul, ya kan? Sesamanya pukul, bareng main, dipukul. Dia tadinya mau bilang, oh nanti ya, lihat ya, aku akan balas dendam. Yang mukul itu ternyata jatuh, kena sandung batu. Tapi mereka dendam gak adik-adik? Enggak ya, temennya ditolongin, dibawa ke rumah sakit, temennya bilang apa, diobatin, katanya makanya lain kali kamu tuh kalau jalan hati-hati, kalau kita lagi berlari hati-hati, kan tahu kalau kita lari itu di situ suka banyak batu, malah dibegitukan ya adik-adik ya. Jadi seperti tadi firman Tuhan dan seperti video yang kita lihat, kita harus menjadi anak yang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin adik-adik pernah dijahatin temennya ya, walaupun sekarang udah jarang main ya adik-adik ya, karena nggak pernah ketemu temennya, nggak sekolah. Mungkin teman sekitar rumah masih ketemu ya, kalau di sekolah udah nggak ketemu lagi, jarang ya, nggak tahu sekarang mungkin udah ada yang tatap muka ya. Anak Kristen juga kurang tahu sudah semua atau belum. Tapi nggak seperti dulu kan, ketemunya tiap hari dari pagi sampai siang. Kadang ada yang suka usil, ada yang suka jahil, kita kesel, dari kita dendam. Nanti ya pulang gue tunggu ya, gitu kadang-kadang ya. Atau ya nanti lu gangguin gue panggilin teman gue ya, awas ya, kadang gitu. Dia mau balas dendam, adik-adik. Nggak boleh. Dikatakan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hidupnya harus sesama teman harus merasakan. Kalau temannya sakit, ikut sedih, kakak atau abangnya sakit, ikut kamu kenapa bang, kamu kenapa deh, cepet sembuh ya. Seperti gini loh, kalau tangan kamu pernah nggak kena pisau atau kena jarum? Pernah nggak adik-adik? Kalau pernah pasti kan bukan cuma tangan yang sakit ya. Kita nangis, tandanya ikut aduh sakit gitu kan ya. Kemudian perih, tuh tidak, mulut kita ikut niup-niup juga. Jadi semua turut merasakan tubuh kita ya. Jadi itu kasih.
Seperti teman kita kalau sakit, kita kasih, kita tanya, kamu keadaannya gimana? Sudah baik belum? Kamu sudah sehat belum? Kemudian kalau abang atau adiknya, aku ambilin air hangat ya bang, atau aku ambilin air hangat ya dek supaya cepat sehat. Itu kasih. Kemudian mendoakan, ya, memberkati itu yaitu berkata yang baik, berkata yang sopan, ya, tidak berkata kasar. Adik-adik jangan berkata kasar ya, berkata kasar itu menyakiti temannya, ya, tapi berkata baik, ya, mendoakan. Kalau temannya sakit, doain aku ya cepat sembuh. Apalagi sekarang, seperti sekarang seringkali kita mendengar orang sakit ya adik-adik ya, katanya seperti, ya aku terpapar dengan keluargaku, aku kena COVID segala macam, minta doain ya, tolong ya, doakan. Jangan cuma bilang iya lupa nggak doain. Adik-adik doakan, waktu doa malam atau doa pagi dengan orang tuanya doakan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan temanku dengan keluarganya dalam kondisi sakit, ya adik-adik ya. Kemudian jangan berkata yang jahat, kemudian jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, hidup yang baik ya adik-adik ya, seperti Rasul Paulus katakan di ayat 8 kan dibilang, hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ih, keren banget ya kalimatnya adik-adik, penyayang, rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Adik-adik pasti bilangnya, ih susah amat sih hidup jadi orang Kristen, orang jahat kita nggak boleh jahat, orang caci maki kita nggak boleh balas, orang marah sama kita tidak boleh marah sama dia. Repot ya jadi orang Kristen katanya adik-adik. Bukan repot adik-adik ya, tapi itulah yang diajarin Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus sudah mengasihi kita, dia mau mati di kayu salib untuk mengasihi kita. Makanya kita harus belajar mengasihi teman-teman. Seperti lagu tadi kan, kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah. Ya, kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Jadi kasihnya seperti kasih Yesus, enggak marah-marah. Kasih kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik mau mengasihi? Mau pastinya. Adik-adik mau mengasihi kakaknya? Mau. Mau mengasihi adiknya? Mau. Mengasihi temannya? Mau ya. Mengasihi orang tua, papa mama? Pasti mau. Apalagi mengasihi siapa adik-adik? Mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa hiduplah saling mengasihi. Ya adik-adik ya, sekolah minggu? Oke. Ya, kita akan tutup firman Tuhan pada saat ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami bersyukur kami boleh diajarkan untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur biar kami belajar untuk mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami, papa, mama, adik, kakak, dan teman. Biar Tuhan, tolong kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu susah,
akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dengan rapi dan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir ya. Untuk uang persembahannya adik-adik bisa kumpulkan di amplop, nanti orang tuanya bisa bawa ke gereja, atau adik-adik bisa kirimkan langsung ke rekening HKBP Sukatani. Oke? Tetap jaga